Pernahkah Anda memiliki teman yang Anda pikir telah Anda kenal baik, hanya ternyata kemudian ada sisi dirinya yang belum Anda kenal? Hal semacam itu kerap terjadi apabila orang Kristen memulai penyelidikan yang serius terhadap Rasul Paulus. Kebanyakan orang Kristen akrab dengan Paulus dan surat-suratnya. Kita banyak mendengar khotbah yang didasarkan pada suratnya, dan kita sering mempelajarinya dalam penelaahan Alkitab. Dalam banyak segi, ia bagaikan seorang sahabat yang dikenal baik. Tetapi banyak orang Kristen yang menggali lebih dalam tentang kehidupan dan teologi Paulus, yang heran akan apa yang mereka temukan. Dalam seri pelajaran ini, kita akan menjelajahi intisari teologi Paulus. Pelajaran pertama ini kami beri judul Paulus dan Teologinya. Kita akan mulai mempelajari kehidupan dan tulisan Paulus untuk menemukan unsur-unsur hakiki dalam teologinya. Kita akan melihat 3 pokok utama. Pertama, kita akan menjelajahi beberapa aspek penting dari latar belakang Paulus untuk mengerti bagaimana hal ini secara mendalam mempengaruhi kepercayaan Kristennya. Kedua, kita akan melihat bagaimana kepercayaan Paulus berkaitan dengan pelayanannya sebagai seorang rasul. Dan ketiga, kita akan menemukan perspektif teologis inti dari Paulus, yang dijadikannya sebagai dasar untuk banyak hal yang ia ajarkan kepada orang lain. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang kehidupan Paulus. Kita semua tahu dari pengalaman sehari-hari bahwa banyak hal mempengaruhi apa yang kita percayai tentang Allah, diri kita sendiri, dan dunia sekitar kita. Tidak ada orang yang membangun teologi dalam ruang hampa. Dan ini pun berlaku untuk Paulus. Walaupun Roh Kudus memimpin Paulus ke dalam kebenaran tentang iman Kristen, Roh juga memakai banyak aspek dari latar belakang Paulus dalam proses memimpin dia kepada kebenaran. Dan ini berarti, jika kita ingin mengerti intisari teologi Paulus, kita harus mengenal kehidupannya dengan baik. Sayangnya, kita tidak tahu banyak tentang pertumbuhan pribadi Paulus. Tetapi kita tahu bahwa ia tumbuh di bawah pengaruh kuat 2 budaya. Di satu pihak, kebudayaan Yahudi sangat mempengaruhi dia. Dan di pihak lain, interaksinya dengan kebudayaan bukan Yahudi, yaitu kebudayaan Yunani Romawi, telah cukup banyak mempengaruhi dia juga. Kebudayaan Yahudi. Jika kita menyepelekan pengaruh warisan Yahudi pada diri Paulus, kita akan kehilangan intisari teologinya. Dapat kita lihat betapa pentingnya warisan ini bagi Paulus dalam beberapa cara. Di satu pihak, catatan Perjanjian Baru menyatakan dengan jelas bahwa Paulus sangat menyadari warisan Yahudinya sebelum ia menjadi seorang Kristen. Deskripsi pribadinya tentang masa mudanya sebelum ia bertobat mengungkapkan bahwa ia memiliki komitmen kuat pada Yudaisme. Sebagai contoh, dalam Filipi pasal 3 ayat 5, Paulus mengklaim bahwa ia telah disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Filipi pasal 3 ayat 5. Paulus tadinya adalah seorang konservatif yang religius, yang sepenuhnya membaktikan diri bagi usaha memelihara dan memajukan tradisi Israel. Perhatikan bagaimana ia menjelaskan tentang dirinya dalam Galatia pasal 1 ayat 14 berikut. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Galatia pasal 1 ayat 14. Bahkan sebelum pertobatannya, semangat Paulus untuk membela Yudaisme sedemikian besar, sampai ia dengan keras menganiaya gereja Kristen yang ia anggap sebagai sebuah bidat Yahudi.
Lebih dari ini, Paulus sangat terdidik dalam tradisi Yudaisme. Menurut Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, ia pernah menjadi murid dari salah seorang rabi paling terkenal di Yerusalem, Rabi Gamaliel. Jauh dari sekedar menjadi seorang fanatik yang tidak memiliki pengertian, Paulus sangat terlatih dan canggih di dalam pengertiannya tentang teologi dari kitab suci Yahudi. Kebudayaan Yahudi Paulus bukan saja penting baginya sebelum ia menjadi orang Kristen. Ia juga tetap sangat berutang pada warisan yang sama ini sesudah pertobatannya. Sebagai contoh, bahkan sebagai orang Kristen, ia tetap melaksanakan banyak adat istiadat Yahudi. Sebagaimana yang ia katakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20 berikut. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Perjanjian Baru mencatat banyak peristiwa ketika Paulus yang telah menjadi Kristen dengan teliti mengikuti tradisi para leluhurnya. Bahkan sesudah orang Yahudi dengan sengit menganiaya Paulus karena imannya kepada Kristus, jati diri etnis Paulus dan kesetiaannya sedemikian kuat, sampai ia masih dengan gigih berusaha menyelamatkan mereka. Sebagai contoh, dalam Roma pasal 9 ayat 2-5 ia menulis, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin." Roma pasal 9 ayat 2-5. Dengan mengingat pentingnya latar belakang Yahudi yang dimiliki Paulus, kini kita siap untuk mengajukan pertanyaan ini. Bagaimanakah latar belakang Paulus mempengaruhi teologi Kristennya? Pengaruh ini nyata dalam banyak cara pada hampir setiap halaman surat kiriman Paulus. Tetapi dua pokok berikut khususnya sangat penting untuk kita ingat. Pertama, sebagai seorang Yahudi sekaligus seorang Kristen Yahudi, Paulus mempercayai otoritas kitab suci Perjanjian Lama. Ia mempercayainya dan tunduk kepadanya tanpa syarat. Paulus tidak akan pernah mempercayai apapun yang bertentangan dengan Perjanjian Lama. Sayangnya, pada beberapa masa dalam sejarah gereja dan bahkan pada masa kini, sebagian teolog telah berpendapat bahwa Paulus menolak ajaran Perjanjian Lama dan menggantinya dengan iman barunya dalam Kristus. Tetapi itu sama sekali tidak benar. Paulus sepenuhnya berpegang teguh pada monoteisme Israel Perjanjian Lama dan percaya sepenuh hati kepada tuntutan moral Alkitab Ibrani. Apapun selain hal ini yang mungkin kita katakan tentang Paulus, kita tahu pasti bahwa ia tidak pernah sekalipun percaya bahwa iman Kristennya membuat ia menentang Perjanjian Lama. Sebaliknya, komitmennya kepada Kristus memperdalam pengabdiannya kepada kitab suci tersebut. Dengarlah bagaimana Paulus memberikan bimbingan tentang Perjanjian Lama kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 berikut. "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." 2 Timotius pasal 3 ayat 14-15. Alkitab Ibrani tetap merupakan Alkitabnya Paulus. Kedua,
Paulus juga memegang teguh kepercayaan Yahudi bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus Mesias, anak Daud yang agung, yang akan mengakhiri penderitaan Israel dan memperluas kerajaan Allah kepada semua bangsa bukan Yahudi. Bahkan alasan Paulus bertobat menjadi Kristen adalah karena ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinantikan itu. Itu sebabnya Paulus tidak ragu menyebut Yesus sebagai Kristus atau Kristos, yang merupakan terjemahan Yunani untuk istilah Ibrani Mesiah atau Mesias. Paulus tidak memandang kekristenan sebagai pengganti Yudaisme. Sebaliknya, ia percaya bahwa kekristenan adalah cabang dari Yudaisme yang mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias sejati. Pilar-pilar iman Yahudi ini, ketundukan penuh kepada Alkitab, dan pengharapan akan Mesias, merupakan dimensi hakiki dari pandangan Kristen Paulus. Dalam hal ini dan dalam banyak hal lainnya, inti dari kepercayaan Kristen Paulus bergantung pada warisan Yahudinya. Tetapi Paulus tidak saja dipengaruhi oleh warisan Yahudinya. Roh Kudus juga memakai interaksi Paulus dengan kebudayaan bukan Yahudi untuk membentuk teologinya. Kebudayaan bukan Yahudi. Pertama-tama kita harus mencatat bahwa selama hidupnya, Paulus tidak saja tinggal di Palestina Yahudi. Tetapi pada masa-masa yang berbeda di dalam hidupnya, ia juga tinggal di dalam lingkungan bukan Yahudi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 39, Paulus berasal dari Tarsus, kota bukan Yahudi di Kilikia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, kita membaca bahwa ia telah dibesarkan di Yerusalem. Tetapi Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 30 dan pasal 11 ayat 25 menunjukkan bahwa pada masa dewasa, Paulus kembali tinggal di Tarsus. Sebagai tambahan, kontak Paulus dengan dunia bukan Yahudi diperkuat oleh fakta bahwa ia menikmati kewarganegaraan Romawi secara penuh. Bahkan menurut Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 28, ia tidak membeli kewarganegaraan itu, tetapi memilikinya sejak lahir. Dalam beberapa peristiwa di Kisah Para Rasul, kita membaca bahwa Paulus secara aktif menekankan haknya sebagai seorang warga negara Romawi dalam rangka menyebarkan Injil dan membela dirinya. Lebih jauh, surat-surat Paulus kepada gereja-gereja bukan Yahudi bahkan mendemonstrasikan kesediaannya untuk menjalankan adat istiadat bukan Yahudi demi kepentingan Injil Kristen. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 21, ia membuat pernyataan penting. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus pasal 9 ayat 21. Paulus sangat mengenal kebudayaan bukan Yahudi, sampai ia sanggup dengan hati-hati menyesuaikan perilakunya dengan kebiasaan bukan Yahudi sambil tetap menaati hukum Kristus. Akhirnya, Paulus juga memperlihatkan pengetahuannya akan karya sastra agung dari kebudayaan bukan Yahudi. Dalam nas-nas seperti Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dan Titus pasal 1 ayat 12, Paulus sungguh-sungguh merujuk kepada dan bahkan mengutip para filsuf bukan Yahudi. Ia sangat terdidik dalam filsafat dan agama dunia Yunani Romawi. Kini kita harus menanyakan, apa dampak dari pengenalan Paulus akan kebudayaan bukan Yahudi bagi dirinya? Bagaimanakah interaksi Paulus dengan kebudayaan bukan Yahudi mempengaruhi dirinya? Pertama sekali, harus jelas bahwa pengenalan Paulus akan kebudayaan bukan Yahudi tidak sebagaimana yang orang katakan, membuat Paulus mengubah kekristenan untuk membuatnya bisa diterima oleh orang bukan Yahudi. Ia tetap orang Yahudi dalam orientasi dasarnya.
Namun kontak Paulus dengan dunia bukan Yahudi setidaknya telah mempengaruhi dia dalam dua cara. Di satu pihak, hal itu telah memperlengkapi dia untuk melayani orang-orang bukan Yahudi di luar gereja. Lebih dari kebanyakan orang yang lain, ia mengenal nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan orang bukan Yahudi, dan sangat siap untuk menyampaikan Injil kepada mereka dengan cara yang efektif. Inilah alasannya kita membaca dalam Roma pasal 11 ayat 13 bahwa Paulus menyebut dirinya rasul untuk orang bukan Yahudi. Lebih jauh lagi, Paulus juga siap untuk melayani orang bukan Yahudi di dalam gereja dan bahkan berjuang demi mereka. Bahkan pelayanan Paulus kepada orang bukan Yahudi melibatkan dia dalam salah satu pertentangan yang paling sengit dalam gereja abad pertama, yaitu pertanyaan, apakah perlu memaksa orang percaya bukan Yahudi untuk disunat? Menurut Kisah Para Rasul pasal 15, Paulus memainkan peran penting dalam meyakinkan para rasul dan para penatua bahwa petobat bukan Yahudi tidak perlu disunat. Dan dalam suratnya kepada jemaat Galatia, ia dengan tegas membela hak orang bukan Yahudi untuk tidak disunat. Tetapi pertentangan yang satu ini mewakili perhatian Paulus yang lebih luas untuk orang bukan Yahudi di dalam gereja. Meski banyak orang Kristen Yahudi dalam zamannya menganggap orang bukan Yahudi hanya mungkin menjadi orang percaya kelas 2, Paulus bersikeras bahwa Kristus telah menghancurkan tembok pemisah di antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Seperti yang dituliskannya dalam Galatia pasal 3 ayat 28-29 berikut. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 3 ayat 28-29. Satu tema sentral dalam banyak surat Paulus ialah bahwa Yesus telah membuka lebar pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga setiap orang bukan Yahudi yang ada di dalam Kristus diperhitungkan sebagai seorang berdarah Yahudi asli, serta pelaku hukum Taurat yang sempurna di mata Allah. Jadi kita melihat bahwa latar belakang Paulus dalam kebudayaan Yahudi dan bukan Yahudi mempengaruhi dia dalam banyak cara. Dan dengan mengingat latar belakang ganda ini, kita kini siap untuk melihat bagaimana kaitan antara teologi Paulus dengan pelayanannya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.